Indonesia, negeri agraris yang kaya akan sumber daya alam. Tanahnya subur, udaranya segar, dan rayanya penuh semangat. Namun di balik potensi besar itu, tantangan kemandirian pangan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Disinilah Polri hadir, bukan hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan, tetapi juga sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional. Polresta Cirebon dan seluruh Polsek jajaran berkomitmen penuh mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam hal memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ketahanan pangan, Polri tidak sekadar menjalankan tugas di bidang keamanan, tetapi juga menjadi agen perubahan di sektor pangan dan lingkungan hidup. Polresta Cirebon telah menginisiasi program ketahanan pangan di berbagai sektor. Dengan semangat sinergitas, seluruh polsek jajaran bergerak aktif membangun kolaborasi bersama pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat. Di berbagai wilayah, polsek jajaran menginisiasi berbagai kegiatan produktif. Ada yang mengembangkan budidaya ikan lele di kolam terpal, menanam sayur mayur di pekarangan rumah, lahan tidur disulap menjadi kebun produktif, halaman kantor polisi ditanami cabai, tomat, dan terong. Semuanya dilakukan bersama antara polisi dan masyarakat, bahu-membahu demi ketahanan pangan keluarga. Kami menggerakkan kita. Di balik keberhasilan program ini, ada sosok yang selalu hadir di tengah masyarakat, Babin Kamtibmas. Sebagai garda terdepan Polri di tingkat desa, Babin Kamtibmas menjadi penghubung antara program ketahanan pangan dan kebutuhan real warga. Mereka tak hanya menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi motivator, pendamping tani, dan fasilitator dalam pengembangan kebun, kolam ikan, dan peternakan rakyat. Polisi jadi petani garam, kelola 10 hektar tambak di Cirebon. Bribka Ridwan, Babin Kamtibmas Polsek Panganan Polresta Cirebon, membuktikan bahwa polisi tak hanya menjaga keamanan, tapi juga bisa menjadi penggerak ekonomi desa. Sejak tahun 2021, ia aktif mengelola tambak garam seluas 10 hektar di Desa Rawa Urip, Kecamatan Panganan, Kabupaten Cirebon, wilayah binaannya. Berbekal semangat dan pengalaman, Bribka Ridwan mengajak warga sekitar untuk ikut mengembangkan potensi garam lokal sebagai sumber penghidupan. Kehadirannya menjadi contoh nyata bahwa Polri hadir tidak hanya untuk menjaga, tapi juga membangun. Ya, hari ini kami mengunjungi lahan garam ya, lahan pengembangan garam dari anggota kami, Pak Ridwan, yang menjadi Babin Kamtibmas di Desa Rawa Urip. Ya, beliau jadi Babin di sini sudah 7 tahun. Dengan luas lahan yang digunakan seluas 10 hektar, alhamdulillah bisa menghasilkan untuk kebutuhan beliau dan para petani garam yang menjadi mitranya.
Kami juga mendorong kepada seluruh anggota kami, terutama Babin Kamtibmas ya, yang ada di desa-desa untuk berkolaborasi bersama masyarakat, mengembangkan ketahanan pangan, mengembangkan pertanian, perikanan yang ada di wilayahnya masing-masing, yang juga bisa memberdayakan masyarakat di desa tersebut, agar masyarakat desa lebih sejahtera. Program ketahanan pangan ini juga menghadirkan edukasi, pelatihan, dan pendampingan. Polri hadir sebagai mitra warga, memberikan motivasi, pengetahuan, dan dukungan agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Tak hanya orang tua, anak-anak muda pun dilibatkan karena ketahanan pangan adalah investasi jangka panjang demi generasi masa depan yang lebih kuat dan sejahtera. Kita mengecek ketahanan pangan Kapolsek Wuru dan jajaran. Ada kolam ikan yang dibuat sistem bioflok, kemudian ada cabai-cabean, ya, kemudian ada tanaman-tanaman yang lainnya, pisang, singkong, yang bisa dimanfaatkan oleh anggota. Kalau lagi piket boleh dimakan. Kalau masyarakat yang butuh boleh juga kali ya kesini ya, ke Polsek Wuru. Ayo, ini ketahanan pangan Polsek Wuru nih. Polresta Cirebon dan jajaran menggalakkan ketahanan pangan, perikanan, mulai dari kantor kita sendiri, kemudian mengedukasi warga masyarakat agar juga melakukan hal yang sama di lingkungannya masing-masing, supaya kita tetap sehat, tidak stunting anak-anaknya, warga masyarakat tetap bisa makan enak, makan sehat dari memanfaatkan lingkungan kita. Dampaknya mulai terasa, kebutuhan dapur sehari-hari bisa dipenuhi dari kebun sendiri, pendapatan keluarga meningkat, biaya hidup menurun, dan ketergantungan pada pasokan luar semakin berkurang. Lebih dari itu, tumbuh semangat kebersamaan dan gotong royong. Melalui program ketahanan pangan, Polresta Cirebon dan seluruh polsek jajaran menunjukkan wajah Polri yang lebih dekat, lebih peduli, mendukung asta-cita Presiden Republik Indonesia, bukan sekedar tugas, melainkan panggilan hati untuk turut serta membangun bangsa. Dengan semangat gotong royong, pendekatan humanis dan keberlanjutan, Polri hadir sebagai sahabat masyarakat, membangun desa, memperkuat pangan, dan menjaga masa depan. Inilah bentuk pengabdian sejati, bersama rakyat, Polri kuat, bersama ketahanan pangan Indonesia maju, Polri untuk masyarakat. Hari ini kami berada di zona ketahanan pangan milik Polsek Pangenan, ya, di lahan pekarangan Polsek Pangenan ditanami berbagai cabai-cabean, kemudian ada sayur sawi, kemudian juga ada kolam ikan lele. Luar biasa. Terima kasih. Semua polsek harus mendukung ketahanan pangan, minimal menanam di pekarangannya masing-masing. Dan kami juga minta seluruh Kapolsek jajaran Polresta Cirebon tanggal 10 untuk menanam tanaman jagung pipil di lahannya masing-masing minimal 1 hektar. Semangat mendukung ketahanan pangan 1 juta ton jagung pipil. Polresta Cirebon mengajak seluruh masyarakat untuk mulai menanam tanaman program ketahanan pangan di pekarangan rumah, lahan kosong, atau kebun keluarga. Lomba mancing yang digelar oleh Polresta Cirebon dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 menjadi ajang mempererat silaturahmi serta membangun sinergi kemitraan yang erat antara Polri, masyarakat, dan insan pers. Suasana penuh semangat dan keceriaan mewarnai jalannya lomba. Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan yang tak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga menyediakan hadiah utama berupa seekor kambing, serta beragam door prize menarik lainnya. Lebih dari sekadar perlombaan, kegiatan ini menjadi momen kebersamaan yang dipenuhi tawa,
keakraban, dan semangat gotong royong. Lomba mancing kali ini bukan semata soal siapa yang berhasil menangkap ikan terbanyak, melainkan tentang mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya insan media. Selamat ya. Ya Pak, makasih ya. Makasih semua ya.